Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 10. Dalam topik keberangkatan Sri Krishna ke Dwaraka. Selanjutnya, Sloka 18. Udhava satyakiscaiva Vyajane paramadbhuti Vikirya manaku sumai Reje madupati pati. Artinya, Udawa dan Satyaki mulai mengipasi Tuhan dengan kipas yang penuh riasan mewah, dan Tuhan, penguasa Madhu, duduk di atas taburan bunga, memberi petunjuk kepada mereka sepanjang perjalanan. Selanjutnya, Sloka 19. Asruyanta sisa syatyas Tatra dvijeritaha Nanurupascha Nirgunasya gunatmanaha. Artinya, di sana sini telah dikumandangkan doa-doa pemberkatan yang ditunjukkan kepada Krishna, suatu tindakan yang dianggap pantas dan juga tidak pantas, sebab semua doa pemberkatan itu mengarah kepada yang mutlak, yang kini tengah memainkan peran sebagai seorang manusia. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Di sana sini terdengar pengumandangan doa-doa pemberkatan mantra-mantra Weda yang ditujukan kepada personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Krishna. Berkat-berkat itu dianggap layak dalam arti bahwa Sri Krishna sedang memainkan peran sebagai seorang manusia, sepupu Maharaja Yudhishthira. Tetapi berkat-berkat itu juga tidak layak sebab Sri Krishna mutlak dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan material apapun. Sri Krishna adalah nirguna, atau pada dirinya tidak ada sifat material sama sekali, melainkan Krishna penuh dengan sifat-sifat transendental. Di dunia spiritual tidak ada sesuatu pun yang bertolak belakang. Sedangkan di dunia relatif ini segala sesuatu memiliki lawannya. Di dunia relatif ini warna putih adalah konsep yang berlawanan dengan warna hitam. Tetapi di dunia spiritual tidak ada perbedaan antara putih dan hitam. Karena itu, suara-suara berkat yang diucapkan oleh para Brahmana Cendikya di sana sini dianggap kontroversi jika tidak berkaitan dengan sosok pribadi yang mutlak. Namun, ketika dikaitkan dengan sosok pribadi yang mutlak, semua kontroversi itu menjadi hilang dan transendental. Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Kadangkala Sri Krishna disebut sebagai pencuri. Di kalangan penyembah murninya, Krishna sangat terkenal sebagai Makhana Chora. Semasa kecilnya, Sri Krishna sering mencuri mentega dari rumah-rumah para tetangganya di Vrindawana. Sejak itulah Krishna terkenal sebagai pencuri. Krishna masyhur sebagai seorang pencuri, namun sebagai pencuri Krishna tetap mendapatkan pujian. Sedangkan di dunia material, seorang pencuri dihukum dan tidak pernah dipuji. Sri Krishna adalah personalitas Tuhan yang mutlak. Oleh karena itu, segala sesuatu sah-sah saja bagi Krishna, namun tetap bebas dari segala pertentangan. Sri Krishna adalah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Sloka 20. Anyo yamasit sanjalpa Utama sloka cetasham Kauravendra purastrinam Sharva shruti manoharaha. Artinya, para perempuan yang berada di atas balkon setiap rumah di Hastinapura itu mulai membicarakan tentang Krishna karena pikiran mereka terserap ke dalam sifat rohaninya yang dinyanyikan dalam bentuk syair-syair pilihan. Pembicaraan ini lebih menarik daripada sanjak-sanjak Weda.
Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Disebutkan di dalam Bhagavad Gita bahwa target sasaran pujian doa-doa yang ada di dalam semua sastra Weda adalah Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Keagungan Tuhan itu divisualisasikan lewat karya-karya sastra agung seperti kitab-kitab Weda, Ramayana, dan Mahabharata. Dan di dalam Bhagavatam, keagungan Tuhan tertera terutama dalam tata cara penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, ketika para perempuan ibu kota raja-raja dinasti Kuru itu membincangkan keagungan Tuhan saat mereka berdiri di balkon rumah-rumah mereka, perbincangan itu terdengar lebih manis daripada pelantunan ayat-ayat Weda. Apapun yang dinyanyikan sebagai pujian kepada Tuhan adalah termasuk seruti mantra. Seorang sastrawan terkenal yang bernama Thakur Narottam Das, salah seorang acarya dalam Gaudiya Sampradaya, telah banyak mengubah lagu-lagu pujian untuk Tuhan dalam bahasa Bengali sederhana. Walaupun sederhana, lagu-lagu itu diapresiasi tinggi oleh Thakur Wiswanatha Chakrawarti, seorang acarya cendekia lainnya yang berasal dari sampradaya yang sama, dan mengakui lagu-lagu karya Thakur Narottam Das itu selekas mantra-mantra Weda. Kesetaraan ini mengacu pada topik utama syair lagu-lagu tersebut. Bukanlah soal bahasa yang dipakai, tetapi yang utama adalah topik pembicaraannya. Para perempuan yang kesemuanya kusyuk asyik berpikir tentang Sri Krishna dan kegiatannya telah mengembangkan kesadarannya berdasarkan pengetahuan Weda atas karunia Krishna. Karena itu, walaupun perempuan-perempuan itu mungkin bukan sarjana cendekia dalam bahasa Sanskerta atau ilmu-ilmu lainnya, tetap saja apapun yang mereka katakan lebih menarik daripada sajak-sajak Weda. Sajak-sajak Weda dalam Upanishad-Upanishad kadangkala cara penyampaiannya tidak langsung mengarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi perbincangan para perempuan itu langsung tentang Tuhan, dan itu sebabnya ia menjadi lebih menggugah rasa. Susunan kata-kata para perempuan itu tampaknya lebih bermakna daripada doa-doa pujian para Brahmana cendekia. Selanjutnya, Sloka 21. Saiwai kilayam purusa puratano ya eka ashit avisesha atmani agre gunebhyo jagat atmanishwari nimilatatmam nisisupta shaktisu. Artinya, mereka berkata, inilah dia, personalitas asli Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang selalu kita ingat di dalam hati kita. Dirinya sudah ada sebelum termanifestasinya sifat alam, dan dialah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, hanya di dalam dirinya lah semua makhluk hidup masuk dan terserap. Seolah seperti tidur nyenyak di malam hari, energi mereka terhenti untuk sementara. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Terdapat dua jenis peleburan alam-alam semesta yang termanifestasi pada akhir setiap 4.320.000.000 tahun matahari. Ketika Dewa Brahma, penguasa satu alam semesta tertentu, mulai tidur, terjadi satu peleburan. Dan pada akhir kehidupan Dewa Brahma yang terjadi pada akhir usia 100 tahun Brahma, menurut perhitungan kita, yaitu pada akhir dari 8.640.000.000 kali 30 kali 12 kali 100 tahun matahari, terjadi peleburan total seluruh alam semesta. Dalam kedua periode tersebut, baik energi material yang disebut Mahatattva maupun energi marginal yang disebut Jiwa Tattva, keduanya terserap masuk ke dalam sosok Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua makhluk hidup tetap tertidur di dalam badan Tuhan sampai terjadi ciptaan dunia material yang berikutnya. Dan demikianlah terbentuknya ciptaan, pemeliharaan, dan peleburan manifestasi material.
Ciptaan material terjadi karena adanya interaksi tiga sifat alam material yang diaktifasi oleh Tuhan. Dan karena itu disebutkan di sini bahwa Tuhan ada sebelum sifat-sifat alam tersebut teraktivasi. Di dalam Shruti mantra disebutkan bahwa hanya Vishnu, Tuhan yang Maha Esa, yang ada sebelum ciptaan. Dan pada waktu itu tidak ada Brahma, Shiva, atau dewa-dewa lainnya. Wisnu maksudnya adalah Mahavishnu yang terbaring di atas lautan penyebab. Hanya karena hembusan napasnya, semua alam semesta termanifestasi dalam bentuk benih-benih atau biji, dan secara perlahan-lahan berkembang hingga mencapai bentuk yang besar, lengkap dengan planet-planet yang tak terhitung banyaknya di alam setiap alam semesta tersebut. Tumbuhnya benih-benih alam semesta itu hingga mencapai bentuk yang sangat besar, sama halnya dengan tumbuhnya biji-biji pohon beringin menjadi pohon beringin yang tak terhitung banyaknya. Mahavishnu ini adalah bagian paripurna atau berkuasa penuh dari Sri Krishna yang disebut dalam Brahma Samhita sebagai berikut. Perkenankanlah hamba mengaturkan sembah sujud kepada personalitas asli Tuhan yang Maha Esa Govinda, yang bagian paripurnanya adalah Mahavishnu. Semua Brahma, penguasa alam-alam semesta, hanya hidup selama periode Tuhan menghembuskan napas pasca alam-alam semesta keluar dari pori-pori badan rohaninya. Dikutip dari Brahma Samhita bab 5 sloka 58. Jadi Govinda atau Sri Krishna adalah juga penyebab dari Mahavishnu. Para perempuan yang membicarakan tentang kebenaran-kebenaran Weda ini pasti telah mendengar dari sumber-sumber yang absah. Sumber yang absah adalah satu-satunya perantara untuk mengetahui tentang hal-hal yang bersifat transendental secara jelas. Tidak ada pilihan lain. Terserapnya makhluk hidup ke dalam tubuh Mahavishnu terjadi dengan sendirinya pada akhir 100 tahun bagi Brahma. Tetapi itu tidak berarti bahwa makhluk hidup secara individual kehilangan identitasnya. Identitas itu tetap ada dan segera pasca terjadinya ciptaan berikutnya atas kehendak tertinggi Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada dalam keadaan tertidur atau tidak aktif itu kembali dilepas untuk memulai aktivitasnya, melanjutkan berbagai keadaan hidup terdahulu. Hal itu disebut Supto Titanaya atau bangun dari tidur dan kembali melakukan tugas masing-masing sebagai kelanjutan dari tugas-tugas terdahulu. Ketika orang tengah tidur lelap di waktu malam, dia lupa akan dirinya, siapapun dia, apa tugasnya, dan segala hal saat di alam keadaan terjaga. Tetapi selekas ia terbangun, ia kembali ingat tentang apa yang harus ia perbuat, dan ia mulai mengerjakan hal-hal yang menjadi tugasnya. Makhluk hidup juga tetap terserap di dalam badan Mahavishnu selama masa peleburan. Tetapi selekas pasca terjadinya ciptaan berikutnya, mereka bangun untuk mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Selain itu, ini ditegaskan juga di dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 18 sampai dengan 20. Sebelum energi ciptaan teraktivasi, Tuhan sudah ada. Dia bukanlah sebuah produk dari energi material. Badan Tuhan sepenuhnya spiritual, dan sama sekali tidak ada perbedaan antara badannya dan dirinya. Sebelum ciptaan Tuhan tetap di tempat tinggalnya yang mutlak dan satu. Selanjutnya, sloka 22. Saeva bhuyo nijavirya choditam swajiva mayam prakritim sisriksatim anamarupatmanirupanamani vidit samano nusara sastrakrit. Artinya, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa lagi berkeinginan untuk memberi nama dan bentuk kepada bagian percikannya, yaitu para makhluk hidup, dengan cara menempatkan mereka di bawah bimbingan sifat-sifat alam melalui energinya sendiri. Sifat-sifat alam diberikan kekuatan untuk menciptakan kembali.
penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Para makhluk hidup adalah bagian percikan Tuhan. Mereka terdiri dari dua kelompok, yaitu Nitya Mukta dan Nitya Bandha. Para Nitya Mukta adalah roh-roh atau jiwa-jiwa yang selamanya bebas, dan mereka selamanya tekun dalam pelayanan cinta kasih rohani yang bertimbal balik dengan Tuhan di tempat tinggalnya yang kekal di luar ciptaan-ciptaan material yang termanifestasi. Tetapi para Nitya Bandha atau jiwa-jiwa yang terikat selamanya diserahkan kepada energi eksternalnya, yaitu Maya, untuk memperbaiki perilaku mereka yang menentang ayah tertinggi. Para Nitya Bandha selamanya lupa akan hubungannya dengan Tuhan sebagai bagian percikan. Mereka disesatkan oleh energi ilusi, merasa dirinya sebagai produk materi. Dengan demikian, mereka sangat sibuk membuat rencana-rencana di dunia material ini untuk menjadikan dirinya bahagia. Mereka terus menggulirkan berbagai rencana. Namun, semua rancangan dan perancangannya harus mengalami peleburan total atas kehendak Yang Maha Kuasa setiap akhir satu periode, seperti yang telah disebutkan di atas. Ini ditegaskan dalam Bhagavad Gita sebagai berikut. Wahai putra Kunti, pada akhir zaman semua makhluk hidup masuk ke dalam sifatku, dan ketika waktu ciptaan tiba, aku mulai ciptakan melalui energi luarku. Kata Buyaha mengisyaratkan tentang berulang-ulangnya suatu kejadian, dan itu berarti bahwa proses penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan berlangsung terus-menerus melalui energi luar Tuhan. Tuhan adalah sebab segalanya, tetapi para makhluk hidup yang posisi aslinya adalah bagian percikan Tuhan, namun telah lupa akan hubungannya yang harmonis itu, diberikan kesempatan lagi untuk lepas dari ikatan energi luar. Dan untuk membangkitkan kembali kesadarannya, kitab-kitab suci yang diwahyukan juga diciptakan oleh Tuhan. Pembimbing dan penunjuk jalan bagi jiwa-jiwa terikat itu disediakan dalam bentuk sastra Weda agar mereka bisa terbebas dari berulangnya penciptaan dan peleburan di dunia material dalam badan material. Di dalam Bhagavad Gita, Tuhan bersabda, dunia ciptakan dan energi material ini adalah di bawah kendaliku. Di bawah pengaruh prakriti, mereka tercipta dengan sendirinya berulang kali, dan akulah yang melakukan melalui perantara energi luarku. Sebenarnya, makhluk hidup adalah percikan spiritual yang identitas dan bentuknya bukan bersifat material, tetapi untuk mengabulkan hasrat berkuasa atas energi material berupa bentuk dan identitas material, mereka diberi segelintir kenikmatan palsu, dan pada saat yang sama mereka diberi kesempatan untuk mengerti posisi asli mereka melalui kitab-kitab suci yang diwahyukan. Kesibukan para makhluk hidup yang sedang kegelapan dan lupa itu selalu terbatasi oleh bentuk-bentuk dan identitas palsu. Dewasa ini yang menjadi identitas tertinggi itu adalah rasa nasionalisme. Identitas dan bentuk palsu tersebut menyedot perhatian setiap orang. Bentuk badan yang mereka peroleh di bawah kondisi tertentu mereka kira sebagai realitas. Dan selain itu, identitas palsu mereka pun telah menyesatkan diri mereka, sehingga mereka salah menggunakan energinya di bawah begitu banyak isme. Namun, posisi mereka yang asli. Hanya saja mereka tidak bersedia menerima pelajaran dari kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan di tempat dan waktu yang berbeda itu. Sebagai contoh, Bhagavad Gita adalah prinsip-prinsip aturan pembimbing seluruh umat manusia. Namun, karena dipengaruhi oleh energi material, mereka tidak peduli untuk menjalani pola hidup sesuai ajaran Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam adalah ilmu studi pasca sarjana bagi orang yang telah mengerti secara menyeluruh prinsip-prinsip Bhagavad Gita. Sayang sekali, inisiatif mereka ke arah itu tidak terpicu sama sekali. Dan itu sebabnya mereka berada dalam ikatan maya atau lahir dan mati berulang kali. Selanjutnya, sloka 23. Sawa ayang yat padam atra surayo
Jitendriya nirjita mata riswanaha Pasyanti bhaktiaut kalita malatmana Nanvesha satvam parimarsitum arhati. Artinya, inilah personalitas Tuhan yang Maha Esa, yang sama, yang wujud visual rohaninya telah diinsyapi oleh penyembah-penyembah agung yang telah bersih sepenuhnya dari kesadaran material dengan jalan pelayanan bhakti yang ketat dan pengendalian penuh atas kehidupan dan indera-indera. Itulah satu-satunya cara menyucikan kehidupan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seperti dinyatakan di dalam Bhagavad Gita bahwa sifat asli yang Maha Kuasa hanya bisa dimengerti melalui bhakti yang murni. Di sini disebutkan bahwa dengan seorang melakukan bhakti, barulah pikirannya dapat dibersihkan dari segala debu material. Indra-indra adalah bagian-bagian yang aktif dari badan, dan indra-indra itu tidak pernah dapat dinonaktifkan. Cara-cara menonaktifkan indra-indra melalui cara yoga hanyalah cara yang artifisial dan absurd. Bahkan seorang yogi agung sekelas Wiswamitra Muni pun mengalami kegagalan dalam usaha menonaktifkan indra-indra dan berakhir dengan kejadian yang memalukan. Wiswamitra Muni menahan aktivitas indra-indranya dengan cara yoga. Namun ketika ia bertemu Menaka, yaitu bidadari surga, ia tidak dapat menahan dorongan biologisnya, dan usaha menahan indra-indra dengan cara yang artifisial akan gagal total. Tetapi seorang penyembah murni, indra-indra itu sama sekali tidak dinonaktifkan, melainkan diberi kesibukan yang positif. Ketika indra-indra asyik dengan kegiatan positif, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berkegiatan negatif. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa indra-indra hanya bisa dikendalikan dengan cara menyibukkannya. Pelayanan bakti merupakan proses penyucian indra-indra atau menyibukkannya dalam kegiatan-kegiatan bakti. Bakti bukanlah penonaktifan indra-indra. Kegiatan apapun yang dikaitkan dengan pelayanan kepada Tuhan, pasti sifat material kegiatan itu akan hilang. Hanya ketidaktahuanlah yang menyebabkan adanya konsep-konsep badani. Tidak ada satu konsep pun yang ada di luar konsep Vasudewa. Konsep-konsep tentang Vasudewa akan berkembang secara bertahap di hati para cendekia setelah harus melalui proses pencarian yang panjang atas penerimaan suatu pengetahuan. Namun, akhir dari proses pencarian ini bermuara pada pengetahuan mengakui bahwa Vasudewa adalah segalanya. Menyoal cara bakti, metode yang persis sama berlaku dari sejak awal. Atas karunia Tuhan, di mana seluruh pengetahuan terungkap nyata di hati seorang penyembah, karena Tuhan menyabdakannya di dalam hati sang penyembah. Karena itu, satu-satunya cara dan sekaligus cara termudah untuk mengendalikan indra-indra adalah proses pelayanan bhakti. Selanjutnya, sloka 24. Sawayam sakya anugita shatkato Vede sugu yesu cagu yavadibi Ya eka iso jagat atma lilaya Srijatya watyatina tatra sajati. Artinya, wahai kawan-kawan, inilah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa tersebut, yang kegiatannya yang memikat hati dan misterius itu diuraikan di bagian-bagian rahasia kitab-kitab Weda oleh penyembahnya yang agung. Hanya dialah yang mencipta, memelihara, dan melebur dunia material, namun dirinya tetap tidak mengalami pengaruh perubahan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seperti disebutkan di dalam Bhagavad Gita, seluruh kesusastraan Weda mengagungkan kebesaran Sri Krishna. Hal ini ditegaskan juga di dalam Srimad Bhagavatam. Kitab-kitab Weda dikembangkan melalui banyak cabang dan ranting oleh para penyembah agung dan oleh inkarnasi-inkarnasi Tuhan yang diberi kekuatan khusus seperti Vyasa, Narada,
Sukadeva Goswami, para Kumara, Kapila, Prahlada, Janaka, Bali, dan Yamarad. Namun khususnya di dalam Srimad Bhagavatam, bagian kegiatannya yang eksklusif dipaparkan oleh penyembah yang eksklusif pula, yaitu Sukadeva Goswami. Di dalam Vedanta Sutra atau Upanishad-Upanishad hanya terdapat petunjuk-petunjuk sekilas tentang bagian eksklusif lila Sri Krishna. Di dalam kesusastraan Weda seperti Upanishad-Upanishad, Tuhan dibedakan dengan jelas dari konsep material menyoal eksistensinya. Oleh karena identitas wujud, nama, sifat, dan pelengkapan Tuhan sepenuhnya spiritual, maka semua itu dibedakan secara teliti dari materi atau zat. Dan karena itu Tuhan kadangkala salah mengerti oleh orang-orang yang kecerdasannya spiritualnya masih rendah sebagai impersonal atau tanpa wujud. Tapi sejatinya Krishna adalah personalitas tertinggi, Bhagawan, dan Krishna termanifestasi sebagai Paramatma atau Brahman yang impersonal. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Untuk Anda yang belum mengikuti Kaliga Time channel ini, silakan bergabung dengan cara klik subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar-komentar Anda sekilas tentang sloka-sloka yang dibahas dalam channel ini. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang bersama. Jai Granth Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.